Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kali yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama yang terhormat Nini Mama Ali Ulama Cari Pandai Bundo Kaduang serta para teman-teman yang kami banggakan. Pada hari ini kita mengadakan acara silaturahmi tutup tahun 2021. Kita adakan karena tahun kemarin 2020-2021 kita tidak ada acara berhubung karena dilarang karena COVID. Akhir ini karena banyak permintaan, kita ingin silaturahmi dari seluruh kabupaten dan kota, maka kita akan adakan acara hari ini. Tapi ada juga yang kurang tepat waktunya, kita mengadakan acara pas musim hujan. Musim hujan, hujannya awet dari kemarin, dari pagi sampai malam. Hari ini juga dari pagi subuh sampai ini baru juga masih hujan. Sebetulnya saya sendiri kirim di seluruh kabupaten kota masing-masing ada sekitar 150 orang, oke semua. Dan itu pun orang-orang belum pernah kita bertemu. Saya minta orang-orang yang hadir dari masing-masing kabupaten kota untuk mewakili kita di sini. Bagaimana kita bisa membentuk DPD di masing-masing kabupaten lagi? Kenapa? Karena DPP KBRC sendiri adalah pusatnya Sumatera Barat. Padang itu baru akan didirikan, sementara Riau, Jabodetabek dan lain-lain itu seluruh kabupatennya sudah berdiri DPD KBRC-nya, termasuk juga Siak, sangat luar biasa. Siak itu kalaupun ada acara kenduri atau barale, orang Caniagonya cukup, udah lebih dari undangan. Nah, mereka setiap barale itu 8,5 juta, 9 juta setiap barale. Dan ketua Siak ada di sini, beliau merasakan untungnya KBRC ini sangat luar biasa. Karena beliau adalah orang pejalan. Nah, beliau sering jalan dari Pekanbaru putar-putar mengantarkan anaknya kuliah mau kemana. Daerah yang tidak perlu pernah dia ketemui, paling dia tanya orang Caniago ada di situ, dia timur jauh selesai urusannya di situ. Ada yang bantu. Begitu, ada manfaat. Mungkin kita sendiri yang di sini merasa ada manfaatnya. Nanti tanya aja sendiri sama ketua Siak nanti apa manfaatnya bergabung di KBRC. Dan waktu saya pertama ke Siak juga, Siak itu di rata-rata Caniago di pasar itu paling panggil uga, panggil abang. Setelah ada KBRC mereka tahu bahwa mereka adalah satu rumpun Caniago, maka ada ponakan dengan mama, akan sana memanggil mama lagi. Ya, tuan. Ya. Jadi Ketua Siak merasakan KBRC ini sangat bermanfaat sekali bagi beliau. Beliau sudah pernah cerita juga waktu itu dia bawa mobil di tengah jalan ngantuk, dipinggirkan mobil, entah di mana letak mobilnya dipinggirkan, pokok dipinggirkan. Tidak tahu ada ponakan nampak lambang KBRC berhenti, disumpirkannya diantarkannya ke tempat rumah makan. Dia duduk di bawahnya diantarkan mamanya ke rumah makan, di sini mama istirahat, jangan di tengah ribuan. Begitu. Di tengah hutan saja orang tahu KBRC dengan logonya. Ponakan antarkan ke tempat yang aman. Nah, jadi kita mungkin belum merasa seperti beliau manfaat KBRC, makanya kadang pun diundang kita silaturahmi agak berat. Nah, padahal cita-cita kita untuk ke depan kita adalah memperbaiki perekonomian orang Caniago. Ada dari Agam kemarin ada acara di Agam, acara besar juga di Agam, acara adat. Itu sudah minta KBRC apa yang akan kita olah lagi. Nah kita udah berkumpul, kita bikin usaha lagi. Mau nanti usahanya bagaimana? Mau berbentuk saham, mau bentuk apa? Kita gantung ada pengelolanya di kita. Kita berharap juga, saya sudah ketemu sama ini karena ulah kita juga
Saya ketemu sama profesor-profesor Bank Caniago. Bagaimana ke depannya mereka bantu memikirkan organisasi kita ini. Tapi salah saya masukkan ke dalam grup, dilihat di grup itu Baklabi saja, beliau tidak suka dengan gitu, maka orang akademik tidak suka, maka beliau keluar saja lagi, bukan ranahnya gitu. Tapi kalau kita membantu mereka itu, mereka bersemangat. Bila buka Jakarta nanti, Profesor Jakarta banyak yang Caniago, sampai kumpulkan nanti. Kalau itu sampang dapat sama kita, apa yang tidak bisa kita buat untuk daerah kita, Sumatera Barat ini? Nah, karena kita tidak tahu bahwa KBRC ini sudah besar, tapi di luar semua orang tahu KBRC. Bahkan suku Jawa aja sendiri udah pakai lambang KBRC kita, dia rubahnya lambang kita jadi Jawa. Ada sebagian dari kita ini berapa minggu lalu ada pelantikan pengurus DPP Tanjung di Taman Mini. Nah, dan ada kemarin lagi acara besar suku Biliang di Aga. Nah, setelah ada acara itu baru yang lain komen semua, ya kan, takut kita ketinggal, padahal kita adalah contoh role model dari kegiatan tersebut. Dan kita adalah perkumpulan suku pertama yang punya skala hukum HAM dan udah Indonesia, bahkan udah 4 negara, Singapura, Malaysia, ada Filipina, dan ada itu ada juga dari Malaysia. Suruh kontak saya, tolong hubungi Perdana Menteri Singapura, itu dasar dari Caniago juga katanya. Nah, jadi kita sendiri bagaimana ke depan KBRC ini nanti kita adakan lagi gambaran ke depan, visi dan misi ke depan sampai nanti 25 tahun ke depan. Yang untuk DPD sudah saya visualisasikan, ini tujuan kita. Kalau tujuan kita sebutkan visi dan misi, yang cuma sekedar yang kue bantu yang lama, yang kaya bantu yang miskin. Tapi tujuan sebenarnya bukan itu. Nah, tujuan sebenarnya kita buat KBRC, kita akan dirikan sekolah SD Islam terpadu Caniago sampai perguruan tinggi Caniago. Kita akan buat kantor terpadu, asuransi, bank Caniago, perkebunan Caniago, perdagangan Caniago, seluruhnya Caniago. Kita punya pusat Caniago karena kita cukup besar. Tapi belum 5 tahun berjalan, belum juga kita ada apa-apa. Makanya waktu saya di Jakarta akhir 2020 kemarin, kita berbicara ke depan rakyat di Cipayung saya, kita bicara ke depan, kita bicara perekonomian Caniago lagi. Nah, makanya saya minta pada IT aplikasi, buatlah aplikasi tentang marketplace. Caniago sendiri yang punya, KBRC sendiri yang punya, sehingga seluruh produsen pabrik yang punya Caniago bisa berdagang di sini, karena kita udah punya pangsa pasar orang-orang kita Caniago semua. Jadi di dalam marketplace aplikasi itu nanti kita jual beli, itu nanti kita mau beli rumah makan, buka aplikasi, itu rumah makan kita Caniago Group. Sekian meter lagi ada rumah makan kita. Kita buka aplikasi, 1 kilo lagi ada supermarket Caniago kita, Caniago kita. Kita tidak lepas. Nah, itu yang saya idam-idamkan aplikasi itu sampai akhir 2021 ini. 2022 udah jalan mau. Sehingga itulah menentukan kita dari organisasi lain, kita sudah mempunyai menguasai aplikasi IT yang bagus. Jadi pada ini Mama, ini program-program kita, mohon dukungan, dan juga nanti kita berharap ada suatu, dulu sudah saya sampaikan, satukan
mendoakan kita semua baik dari kabupaten sampai seluruh kabupaten yang ada, dan berharap nanti juga seluruh pemimpin kabupaten kota dari orang Caniago. Udah 4 tahun yang lalu saya sampaikan, tinggal kita ini lagi merencanakan ke depannya, mungkin proyek ke depan mungkin kita semua lagi. Nah, itu makanya seluruh kabupaten kota mulai mengadakan kumpulan kumpulkan seluruh anak-anak kita semuanya, sehingga nanti kalau udah kita masa nanti gampang kita bikin usaha besar. Ya, jadi termasuk juga kabupaten di KBRC dari awal berdiri saya sampaikan kita tidak berpolitik, tidak ada politik posting politik di dalam, tapi kita akan dudukkan orang untuk duduk di politik mewakili Caniago KBRC. Itu cita-cita kita dari awal. Jadi itu Pak Bundo, saya merasa berbahagia pada hari ini kita dapat duduk bersama di sini, dan mungkin ini tempat mungkin akan sering kita pakai untuk raker-raker kita. Di Januari mulai raker DPP. Saya berharap saya di DPP bertemu orang-orang gila organisasi yang mau bantu saya, persiapkan seluruh waktunya buat KBRC. Saya sampaikan, ada istri saya 3 tahun yang lalu, waktu berdiri KBRC 3 tahun, saya pulang jam 12 malam, ada jam 1, sehingga 3 tahun itu istri saya protes, tidak seumur abang pulang malam, kasih waktu saya 2 bulan lagi. Terakhir ya pas pelantikan Jabodetabek di Taman Mini, kami datang bersama istri saya dengan Jasrul juga tidak salah itu. Baru istri saya tahu apa yang saya buat di luar. Saya mendirikan KBRC ini. Jadi tidak sia-sia, dan juga akhirnya kita sama-sama pelantikan DPW Pekanbaru, mulai kita bergerak. Nah sekarang juga sudah mulai Kalimantan Barat. Ya Mak Alia ya ketemu saya. Beliau ketemu saya waktu itu, ingin ketemu saya, dapat dia ketemu di Ampar. Nah saya cita-citakan, kita udah ramai, udah banyak berkumpul. Saya berharap tahun ini kita udah bisa bentuk kantor DPP. Dan saya udah sampaikan di baik di rantau di mana-mana, yang kerja kita nyumbang 1.000 per bulan lah di tanah. Kita harus punya kantor, di kantor bertingkat ada mes di atas. Jadi orang-orang rantau mode yang lain pulang kampung atau ada mesnya di atas, 3 kamar cukup. Nah, kalau tidak kita kan seperti ini aja. DPD Batam itu punya kantor besar. Di pintu masuk itu lambang KBRC DPD Batam. Nah, DPP kita malu. Saya kalau ada tamu dari luar provinsi, paling saya duduk di Ampang atau sebuah rumah makan mama. Dan mereka masih bertanya juga, sekretariat DPP di mana? Padahal DPP KBRC sudah 6 tahun berdirinya. Nah, kita akan tergilas nanti dari suku-suku yang baru berdiri ini yang sangat giat sekali saya lihat. Saya pantau. Jadi ini Muhammad semua, itu ada tugas kita. Tugas kita ke depan, bagaimana kita bisa realisasikan. Dan juga saya ada sering bicara sama Mama Yusuf Tutor Batia. Kapan kita duduk bersama, dan juga ada jadwal nanti kapan dan seluruh data. Kapan seluruh datu-datu Caniago ini kita bikin acara. Seluruh kumpul datuk se-Indonesia kita buatkan KBRC Caniago ini. Mulai kita tata kembali, dan juga KBRC yang sudah besar, ini sudah sampaikan juga kita Datuk Yusuf Marpati. KBRC yang sudah besar DPW di seluruh Indonesia,
baik DPD, DPW, itu permasalahan pasti akan ada. Sehingga permasalahan yang ada tidak akan dihandle oleh pengurus DPP karena kita akan DPW karena akan kita mikirkan nanti perekonomian lagi. Maka akan kita bentuk penghulu di rantau, ranah rantau. Nah, makanya akan kita konsep penghulu ranah rantau itu. Jadi kalau penghulu kita di tempat kita Sapayuang, Saparibuan itu tidak masalah. Tapi kalau ranah rantau itu yang di seluruh Paribuan, seluruh apa ada di situ nanti kita bikin itu Semayus kemarin. Bagaimana kita bikin apanya, protapnya, sehingga nanti kalau disetujui bersama berarti menandatangani semua, berarti apa yang disampaikan adalah suatu keputusan. Kalau apa melanggar itu adalah didenda, sehingga nanti KPRC yang dirantau yang banyak dari ada seluruh kabupaten yang ada suatu daerah udah ada yang payung hukumnya, payung apanya untuk permasalahan yang ada. Nah, kita sudah sampai ke situ sehingga nanti kita kumpul lagi dari mama ini apa lagi yang akan kita program ke depan. Yang jelas program kita wacanakan dan juga pengurus DPP nanti sudah mulai menyusun program, akan kita lempar program ke DPW, DPW akan lempar program ke DPD, DPD akan turun ke DPC. Dan mudah-mudahan dengan adanya KBRC ini, Keluarga Besar Rancana ini bisa menjadi tempat silaturahmi seluruh orang Caniago. Kenapa? Karena saya hitung-hitung seluruh orang Caniago ini ada 10 juta orang se-Indonesia. Nah, penduduk Sumatera Barat ini belum sampai 5 juta. Sepertiga saja orang Caniago, berarti ada sekian juta. Di luar Sumatera Barat, perantau Minang ini ada 25 juta orang. Jadi tambah hampir 5 juta, tambah 5 juta, 30 juta penduduk orang Minang ini di seluruh Indonesia yang lalu dan rantau di luar. 30% saja kita orang Caniago itu ada sekitar 10 juta. 10 juta iuran aja kita 5.000 per bulan. Saya rasa tidak berat kalau 5.000, 10.000 juga tidak berat per bulan. Bisa kita kumpulkan 100 miliar satu bulan. Apa tidak bisa kita bikin? Tapi untuk menuju ke sini itu yang sangat susah. Nah, itulah mulai kita merangkak, mengumpulkan. Kalau udah itu nanti bisa terlaksana, apapun bisa kita laksanakan, apapun bisa kita buat untuk daerah kita. Nah, tinggal kita bersama-sama tolong bantu program kita ke depan. 5 tahun belakang kita program kita mengumpulkan orang Caniago. Program ke depan adalah memperbaiki perekonomian Caniago, termasuk nanti Bundo Kandungnya, program Bundo Kandung UMKM yang saya sampaikan tentang program Bundo Kandung ke depan, karena Bundo Kandung itulah disitulah lahirnya semua kebijakan ada. Kenapa? Karena 64 negara ada Zoom meeting dulu mengatakan orang Minang, ada 64 negara mengadakan Zoom meeting mengatakan 5 tahun ke depan ada pesan disyarat ini akan habis di era globalisasi. Nah, maka mereka agak khawatir dengan melihat kondisi. Maka KBRC sendiri langsung mengambil tindakan untuk Bundo Kandung seluruh provinsi yang ada. Nah, tinggal Bundo Kandung bikin program ke depan apa-apa yang perlu kita benahi, dan juga nanti biarkan kegiatan Bundo Kandung sedunia, buatan Bundo Kandung, pokoknya apa judul, tinggal heboh Sumatera Barat ini dengan Caniago. Nah, itu tujuan kita ke depan, program-program ke depan. Mohon dukungan dari mama semua, Bundo Kandung semua, sehingga betul-betul kita orang Caniago laras untuk yang bodi Caniago hidupnya suku, ya, tidak hilang. Dan juga nanti kita akan kaji lagi ke depan. Saya punya pegang buku dari kerajaan Minangkabau bahwa pecahan Caniago itu banyak. Nanti bagaimana kita mulai merangkul bahan mereka itu adalah Caniago juga pecahan kita. Pecahan bodi yang tidak berapa,
ya, ternyata nggak salah 7 cuma foto pilihan, laras foto pilihan. Nah, cuman mereka laras foto pilihan itu seperti rumah gadang sendiri bertingkat. Nah, Datuk Pucunya di atas itu, kalau datuknya itu walaupun ponakannya bodoh, tetap jadi datuk. Tapi kalau di Caniago tidak, rumah gadang itu datar, asas mupakat, ya, yang cadian, yang ditujuan. Yang cadian, kau nak mau bahaya begitu. Bisa ratu ponakan terus, ya kan? Nah, sampaikan waktu di Jakarta, kalau dulu mamanya tiba ke rumah dicari ke jendela menggehem sama pintu dijajang baru rumah dulu tiket. Untuk mama lari gunakan kada puasa saja, ya kan? Kalau gini tadi mama tiba, ada yang jual mama mereka, ya kan? Nah itu, nanti itu mulai kita perbaiki kembali dari program Mundokan Juang, dasarnya dari rumah masing-masing nanti. Jadi kita berharap dukung dari mama-mama, mudah-mudahan nanti anak cucu kita kembali nanti bagaimana bisa bagaimana Minang seperti dulu lagi. Juga bagaimana anak-anak kita bangga dengan budaya Minang. Kalau dulu saya saja dulu merokok di jalan sampai yang tua saya sembunyikan rokoknya saya tampakkan, tak tahu saya siapa orang tua, pokok tua dari saya sembunyikan rokok saya. Pasti begitu dulu. Kalau gini, ya kan, malah bangga. Kadang khawatir kan mereka tidak, kan? Nah, itu minimal dicari aku nanti tidak seperti itu. Dan juga nanti begini, nanti nampak Mundokan Juang anak gadis Minang. Pakai ketat, pakai itu. Saya udah percaya itu bukan orang Caniago. Karena kita udah mulai dari sekarang. Nah, nanti yang paling tidak boleh itu orang Caniago. Kita mulai dari keluarga. Dari mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita makin erat, makin terjalin. Sampaikan ada masukan-masukan yang baik. Ya, karena saya juga kami bukan orang pintar, orang kencari pandai, boleh di tangan Tuhan letaknya. Kalau senteng tolonglah mulai tandanya kita sandiko. Ini mama dan kadang bahasa batua, salah maaf jumlah banyak, dan kali musibah kamu lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.